Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat selalu, semangat selalu, dan senantiasa berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022, hari biasa pekan ke-21. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau mengendaki semua orang dijadikan umat-Mu berkat Yesus, Gembala yang baik. Kami mohon, berilah kami orang-orang yang mengucapkan sabdanya serta menghayati hidupnya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan 26. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dari sabda Tuhan yang kita dengarkan tentang kritik Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mementingkan yang luar, yang tampak, tetapi tidak memperhatikan yang sebelah dalam, yang sebelah inti, adalah juga ditujukan kepada kita supaya di dalam menjalani hidup ini kita senantiasa menampilkan diri kita yang sejati, dalam arti tidak hanya yang tampak, karena yang tampak itu muncul dari dalam hati. Sebagaimana ketika kita menjalani sebuah kegiatan tertentu, kalau kita menjalani dari hati, maka apapun yang terjadi di luar akan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menjalankan itu dengan serius, dengan senyatanya diri kita, tidak ada yang direkayasa. Jangan sampai lalu kita berlaku munafik, berakting dalam hidup ini, sehingga apa yang tampak tidak sungguh-sungguh menggambarkan apa yang sebenarnya sejati di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita boleh untuk senantiasa di dalam menghayati menjalankan hidup ini tampil sebagai diri sendiri yang senyatanya, sehingga tidak ada kemunafikan di antara kita. Dan dengan demikian kita boleh untuk mempersembahkan hidup kita, diri kita yang senyatanya di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang merdeka, tidak terbelenggu oleh ketakutan, oleh keinginan supaya dipuji orang, oleh kepentingan-kepentingan keegoisan kita, sehingga kita tidak sungguh-sungguh menjadi diri sendiri. Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita senantiasa memperhatikan yang paling pokok, yang sebelah dalam yang sejati dalam diri kita, sehingga dengan memperhatikan yang paling pokok itu, apa yang tampak, apa yang muncul di permukaan, sungguh-sungguh menggambarkan yang sejati, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang direkayasa. Dengan demikian kita boleh memuliakan nama Tuhan, juga menghormati orang lain, dan menampilkan diri sendiri menjadi pribadi yang merdeka, menjalani hidup ini dengan bahagia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk tampil sebagai diri sendiri yang sejati,
tanpa rekayasa dan tanpa kemunafikan dalam menjalani setiap perutusan perjalanan hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.